Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang keseimbangan ADAS. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para anggota kelompok saya kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rebecca. Perkenalkan, nama saya Marta. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Lisbeth. Kami akan mengajak teman-teman untuk memahami lebih mendalam tentang keseimbangan dari AD dan AS. Sebelum kita membahas topik utamanya, mari kita sama-sama memahami terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang dari pembahasan kita hari ini. Pada era globalisasi ini, semua negara-negara, baik negara yang telah maju maupun negara yang sedang berkembang, menghadapi masalah yang sama dalam memelihara kestabilan serta pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis ekonomi yang tepat sehingga diperoleh kebijakan yang sesuai untuk menjaga kondisi perekonomian dari fluktuasi. Selanjutnya, kita masuk kepada pemahaman tentang konsep permintaan dan penawaran agregat. Ayo kita bahas bersama-sama. Permintaan agregat adalah jumlah total yang bersedia dibelanjakan oleh sektor-sektor yang berbeda dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Permintaan agregat juga dapat diartikan sebagai total barang dan jasa yang dibeli oleh 4 sektor ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga yang meliputi makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, investasi bisnis meliputi mesin, bangunan, dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan yang keempat, yaitu ekspor dan impor, meliputi ekspor yang dikurangi dari impor. Mari kita lihat bersama-sama apa yang menjadi komponen dari agregat demand. Komponen utama dalam agregat demand adalah C sebagai konsumsi, I sebagai investasi, G sebagai belanja pemerintah, dan X sebagai ekspor, sedangkan M sebagai impor. Rumus dalam menghitung agregat demand yaitu C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan hasil dari X kurang M. Sedangkan penawaran agregat atau agregat supply sering ditulis dengan istilah AS yang menunjukkan pada total kuantitas barang yang bersedia dihasilkan oleh seluruh produsen dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi agregat supply melibatkan perubahan dalam faktor produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah, peningkatan produktivitas, inovasi teknologi, atau kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan agregat supply. Sebaliknya, gangguan dalam pasokan faktor produksi, perubahan kebijakan yang merugikan, atau peristiwa eksternal yang mempengaruhi produksi dapat menurunkan agregat supply. Terdapat dua komponen dalam agregat supply. Yang pertama, agregat jangka pendek, yaitu SRAS, yang mengacu pada total output yang bersedia diproduksi oleh semua perusahaan dengan berbagai tingkat harga dalam jangka waktu yang pendek. Faktor yang mempengaruhinya ada 3. Yang pertama, harga input, produktivitas, dan kondisi ekonomi. Komponen kedua yaitu penawaran agregat jangka panjang atau LRAS yang dipengaruhi oleh faktor-faktor teknologi, jumlah tenaga kerja, sumber daya alam, dan struktur modal. Selanjutnya, analisis kurva permintaan agregat atau AD. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dengan tingkat harga. Kurva AD merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya adalah semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Berikut ini pergeseran kurva AD1 ke AD2, yang dimana pergeseran AD1 ke AD2 ke kanan akan meningkatkan jumlah output dan jumlah peningkatan harga. Pergeseran AD bisa terjadi misalnya karena peningkatan belanja pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti mendorong pertumbuhan ekonomi atau Y, namun demikian juga mendorong kenaikan harga yang lebih tinggi sehingga menimbulkan inflasi.
Kemudian pergeseran kurva agregat apabila bergeser ke kiri, yang dimana AD bergeser ke kiri karena adanya penurunan komponen-komponen permintaan agregat, seperti penurunan konsumsi, misalnya karena pendapatan atau keyakinan konsumen menurun. Penurunan investasi dikarenakan suku bunga naik, penurunan pengeluaran permintaan atau penurunan ekspor neto dikarenakan ekspor lebih rendah dari impor. Berikutnya analisis kurva penawaran agregat atau AS. Kurva penawaran agregat adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi. Kurva penawaran agregat atau AS bergeser ke kiri. Perpindahan kurva penawaran agregat dari AS1 menjadi AS2 dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ialah kenaikan harga bahan mentah, yang kedua kenaikan upah tenaga kerja, yang ketiga penurunan pendapatan konsumen. Terjadi pergeseran kurva agregat penawaran ke kanan yang disebabkan oleh yang pertama perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat menyebabkan sejumlah output dikeluarkan dengan biaya yang lebih murah, atau pada jumlah biaya yang sama, output yang dikeluarkan bertambah banyak. Perkembangan teknologi dapat berlaku pada perusahaan yang menghasilkan barang jadi dan secara langsung menurunkan biaya produksi. Yang kedua ialah perkembangan infrastruktur. Keadaan infrastruktur dalam suatu negara sangat penting peranannya di dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya. Infrastruktur yang lebih baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya berubah perusahaan. Yang ketiga ialah pajak. Kegiatan perusahaan bukan saja bergantung kepada keahlian dan efisiensi administrasi perusahaan tersebut, tetapi juga bergantung pada fasilitas yang disediakan pemerintah, sampai di mana kualitas administrasi pemerintah dalam membantu pihak swasta, dan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Yang berikutnya ialah keseimbangan ADAS. Keseimbangan ADAS, agregat demand dan agregat supply, adalah titik di mana tingkat harga agregat atau P dan jumlah output real atau Y dalam perekonomian ditentukan, yaitu pada saat kurva permintaan agregat atau AD dan kurva penawaran agregat atau AS berpotongan. Dikarenakan perilaku konsumsi, investasi, kebijakan fiskal, pendapatan nasional, dan hal lainnya berhubungan dengan permintaan dan penawaran agregat, baik yang bersifat real maupun nominal. Karena permintaan dan penawaran serta variabelnya saling mempengaruhi, maka jika adanya keharmonisan antara keduanya akan mengakibatkan stabilitas perekonomian akan berjalan dengan baik dan seimbang. Pada kurva di samping, yaitu kurva AD dan AS berpotongan di titik E, yang berarti permintaan agregat sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan tingkat harga pada PE. Titik E menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian, oleh karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksikan dan kegiatan ekonomi telah mencapai keadaan yang stabil. Kami mencantumkan 3 jurnal yang menjadi pendukung dalam pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu analisis penawaran agregat dalam permintaan agregat di Sumatera Barat, dan yang kedua keseimbangan ekonomi Islam dengan pendekatan penawaran agregat dan permintaan agregat. Yang ketiga adalah keseimbangan ekonomi Islam dan pendekatan penawaran agregat dan permintaan agregat. Terdapat 3 kesimpulan yang dapat kami ambil dari ketiga jurnal tersebut. Yang pertama, permintaan agregat terbukti sangat sensitif terhadap perubahan konsumsi, suku bunga, jumlah uang beredar, serta kebijakan pemerintah, terutama dalam kondisi krisis seperti pandemi COVID-19. Ketika permintaan menurun drastis seperti saat pandemi, output nasional ikut turun, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif. Yang kedua, penawaran agregat dipengaruhi oleh faktor biaya produksi, tingkat inflasi, dan produktivitas. Dalam kasus di Indonesia, sektor-sektor seperti manufaktur dan jasa sangat berdampak jika terjadi gangguan di sisi penawaran akibat pembatasan aktivitas atau naiknya harga output. Dan yang ketiga, pendekatan ekonomi Islam menambahkan perspektif etis terhadap keseimbangan AD dan AS dengan menekankan keadilan dalam sistem harga dan upah. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi kuantitatif, tetapi juga dari aspek keadilan distribusi. Maka kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah
Model keseimbangan ADAS atau permintaan agregat dan penawaran agregat adalah bahwa perekonomian mencapai keseimbangan di tingkat harga dan output atau PDB tertentu yang dimana jumlah total permintaan barang dan jasanya sama dengan jumlah total penawaran yang kemudian mempengaruhi tingkat harga, output, dan pengangguran di suatu negara. Model ini menjelaskan bagaimana berbagai guncangan ekonomi atau kebijakan dapat menggeser kurva AD dan AS yang menyebabkan perubahan pada tingkat output, harga, dan pekerjaan. Demikianlah pemaparan materi kami yang berjudul Keseimbangan ADAS. Apabila ada ke dalam penyampaian kami yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.